Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Coba rapikan dulu bangkunya, karena kalau bangkunya rapi, nanti akan lebih nyaman untuk belajar. Betul kan anak-anak? Ya, betul sekali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian akan mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Alawiyah. Silakan Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan saat ini ya. Nah, anak-anak, berikut Ibu memiliki 4 buah gambar. Gambar apa saja kah itu? Adakah yang kalian tahu di antara 4 gambar ini? Gambar ini memiliki beragam ciri yang berbeda-beda. Berikut yang pertama ada gambar ikan, yang kedua ada gambar kucing, yang ketiga ada gambar pohon, dan yang keempat ada gambar manusia. Nah, di antara keempat gambar ini memiliki beragam ciri yang berbeda-beda. Sebelumnya, apa sih yang kalian tahu di antara 4 gambar ini? Nah, pada gambar pertama yaitu gambar ikan. Ikan bernafas dengan insang. Nah, yang artinya mereka hidup di dalam air. Dan yang kedua ada seekor kucing. Pastinya hewan ini sering kalian jumpai di setiap jalan. Nah, mereka adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia. Selanjutnya di sini terdapat gambar pohon. Pohon membantu manusia untuk menghirup udara karena pohon dapat menghasilkan sebuah oksigen. Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk sesamanya. Seperti kita sendiri, kita saling berinteraksi satu sama lain. Dan kita ini manusia bernafas dengan sebuah oksigen untuk dapat bertahan hidup. Nah, anak-anak, di antara keempat gambar tersebut, ternyata masing-masingnya memiliki ciri yang berbeda-beda, seperti halnya ikan dan kucing. Mereka memiliki tempat hidup yang berbeda. Ikan hidup di dalam air, sedangkan kucing hidup di daratan. Seperti halnya pohon dengan manusia, contoh lainnya, pohon dan manusia sama-sama memiliki gerak masing-masing. Gerakan tumbuhan tidak mudah kita lihat, contohnya seperti tumbuhan lain. Apakah kalian tahu daun putri malu? Daun putri malu bergerak dengan menutup daunnya ketika kita sentuh. Apakah kalian pernah menemuinya? Nah, sedangkan pada gerakan manusia seperti tangan, kaki, tangan kita dapat bergerak untuk mengambil sesuatu, seperti menulis dengan memegang sebuah pulpen atau pensil. Gerakan kaki gunanya untuk
mampu membantu manusia berjalan. Nah, dapat kalian lihat di antara keempat gambar tersebut memiliki ciri, bentuk, kehidupan yang berbeda, yang artinya makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Natasha. Nah, anak-anak, penjelasan selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang telah tadi disebutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan pasti memiliki proses pernapasan. Manusia dan hewan melakukan proses pernapasan itu gunanya untuk hidup. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan melakukan proses pernapasan itu gunanya untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak menggunakan alat geraknya. Seperti hewan kucing, alat geraknya menggunakan kaki. Kalau ikan, alat geraknya menggunakan sirip. Dan juga pada hewan seperti burung, alat geraknya menggunakan sayap untuk bisa terbang. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan proses bergerak. Pada umumnya, tumbuhan melakukan alat geraknya dengan mengikuti sinar matahari. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan, seperti halnya dari kecil hingga menjadi besar, dan juga dari bayi hingga bertumbuh menjadi tua. Begitu pula sama dengan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman. Seperti halnya manusia. Agar manusia memiliki kekuatan, pasti membutuhkan makanan dan minuman agar tidak mengalami kehausan dan kelaparan. Seperti halnya sama dengan manusia, hewan pun juga pasti membutuhkan makanan dan minuman. Hewan seperti harimau yang membutuhkan makanan daging, sapi yang makan rumput, dan juga hewan yang bisa memakan segala jenis makanan seperti hewan tikus. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan pun pasti membutuhkan makanan dan minuman. Gunanya untuk bisa melakukan proses fotosintesis. Lalu, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya, ketika manusia melihat sinar matahari yang sangat terik, maka akan langsung memalingkan wajah atau menutup matanya. Nah, selain itu, bila mendengarkan suara yang sangat keras, pasti akan menutup telinganya agar tidak terdengar suara yang sangat keras. Sedangkan pada tumbuhan, rangsangan yang ditangkapnya bisa berupa gerakan tumbuhan yang mendekatkan pada matahari. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dan bukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada ciri-ciri makhluk hidup, seperti yang telah tadi dijelaskan, adanya bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bukan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu seperti benda mati. Contohnya, batu, tanah, meja, dan kursi. Nah, benda-benda tersebut tidak tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Tata cara pengerjaan lembar kerja, yang pertama, kalian isi nama dan kelasnya. Yang kedua, jawablah pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengisi titik-titik kosong yang telah disediakan untuk menjawab pertanyaannya ya. Nah, untuk mengerjakannya, Ibu beri waktu kalian 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan ya.
Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dilanjutkan kepada Ibu Syalika. Silahkan. Nah anak-anak, tadi kalian telah mendengarkan penjelasan dari Bu Nur Alawiyah dan juga Bu Natasha mengenai beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, terdapat 5 ciri-ciri makhluk hidup yang disebutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua yaitu bergerak. Yang ketiga membutuhkan makan dan minum. Yang keempat mengalami pertumbuhan, dan yang kelima peka terhadap rangsangan. Sampai di sini, Ibu harap kalian telah memahami mengenai beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak. Nah, karena kalian telah memahami beberapa ciri-ciri makhluk hidup, maka pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang, kalian boleh merapikan tempat duduknya dan juga membereskan alat tulis kalian. Gimana anak-anak? Sudah selesai merapikan tempat duduk dan membereskan alat tulisnya? Nah, jika sudah selesai, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Namun, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.